Shalom Bapak Ibu terkasih Jemaat GKO Kristus Raja yang pada malam hari ini akan melaksanakan ibadah rumah tangga di rumah masing-masing. Pada malam hari ini kita akan memulai ibadah rumah tangga kita. Untuk itu sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, marilah kita bersaat teduh. Saat sudah selesai, kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan bernyanyi meski tak layak diriku, dengan jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan kami agungkan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, sehingga kami jemaat GKO Kristus Raja dapat berkumpul bersekutu. Walaupun kami beribadah online di rumah kami masing-masing, tetapi ya Bapa, terimalah persekutuan kami. Kami ingin mengadakan damai. Biarlah Engkau taburkan ya Tuhan apa yang baik bagi kami, dan berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal hingga akhir dalam keadaan baik, tanpa kekurangan suatu apapun. Kebaktian rumah tangga di rumah-rumah jemaat GKO Kristus Raja pada hari ini, jadilah di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 51 ayat yang pertama dan yang kedua. Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu.
yang sungguh baik. Pada saat ini Tuhan, kami jemaat-Mu GKU Kristus Raja datang ke hadirat-Mu, bersepakat menyatukan hati dan pikiran kami. Kami ingin Engkau tabur Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Bapa kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, meresap ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang Engkau kehendaki pada malam hari ini. Tuhan, anak-Mu ini yang Kau utus sebagai alat-Mu tidak pernah sanggup ya Bapa. Tetapi biarlah Tuhan Engkau pimpin aku. Pakailah aku sebagai alat-Mu Tuhan. Dan terimalah kerendahan hatiku ya Bapa. Ampuni segala dosaku. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memasuki kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengambil tema untuk malam hari ini adalah hikmat. Definisi daripada hikmat adalah penggunaan suatu pengetahuan dengan benar. Apabila kita mendengar sebuah tema dengan kata hikmat, maka itu akan dirasakan berat bagi kita yang bersungut-sungut menerima kebenaran firman Tuhan. Akan terasa ringan bagi kita yang menyiapkan hati untuk menerima rahasia kebenaran daripada Allah Bapa. Saudaraku, untuk itu tanggal 2 dan tanggal 4 bulan depan kita akan menyaksikan karya yang agung. Karya Allah. Anak yang tunggal mengalami penebusan dan bangkit bagi kita. Kita akan memperingati hari Paskah. Sebuah besar karya Tuhan untuk kita umat yang berdosa. Tetapi saudaraku, masih banyak daripada kita yang kurang percaya akan Tuhan kita. Masih banyak daripada kita yang meragukan sisi ketuhanan daripada Yesus Kristus. Apalagi diperkuat dengan pernyataan orang di sekitar kita. Tuhan kok lahir? Ibadah hari Minggu kemarin kita mendengarkan itu, kenyataan firman Tuhan. Tuhan kok mati? Mana buktinya bahwa Dia Tuhan? Banyak umat Kristen menyatakan ada kok di kitab Kejadian menyatakan kita. Tetapi mereka dengan kuasa iblisnya dengan mudah menyatakan tidak cukup bukti menyatakan bahwa Ia Tuhan. Buktinya mana? Di Perjanjian Lama. Padahal kita tunjukkan nubuat. Tuhan Yesus menceritakan sendiri, ada kok nubuatnya. Tetapi dengan ragu kita menyatakan nubuat itu, ini hanya dihubung-hubungkan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sehingga seringnya kita diperolok, terutama anak-anak. Karena anak-anak ini adalah kesukaan Tuhan Yesus Kristus. Iblis tidak pernah suka kesukaannya benar-benar menjadi kesukaannya. Iblis selalu mengganggu anak-anak. Saudaraku yang terkasih, kita akan membaca hikmat ini. Sebelum memasuki firman Tuhan ini adalah sebuah jendela agar kita mengerti arti hikmat ini. Ada istilah yang namanya konsep bahasa surgawi. Sering kita menyatakan, para pelayan Tuhan menyatakan, jemaat Tuhan menyatakan, satu ayat berjuta arti. Kebenaran firman Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang.
kita harus baca berulang-ulang agar mengerti maksud Tuhan. Kita menyatakan agar mengerti, kita harus dikuasai oleh Roh Kudus. Saudaraku, konsep bahasa surgawi ini adalah bahasa yang harus disertai dengan kecerdasan surgawi. Tetapi nyatanya manusia tidak mampu. Kenapa? Karena kita berdosa. Hanya Roh Kudus yang mampu membuat kita menjadi mengerti. Bapak Ibu merasakan ketika Tuhan Yesus turun ke bumi ini, mengajarkan pengajarannya, setiap perkataannya penuh dengan teka-teki dan perumpamaan. Tuhan Yesus tidak pernah menjawab dengan langsung, hampir. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, Tuhan yang turun dari atas ke bumi, memiliki bahasa yang sangat cerdas. Bahasa itu tidak mampu dilampaui oleh kepintaran manusia, tetapi ia menurunkan rohnya yang kudus, yaitu roh penolong, untuk membuat kita mengerti. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GKK Kristus Raja, kita akan masuk ke dalam pembacaan firman kita di dalam Yakobus 3 ayatnya 13 sampai 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yakobus 3 ayatnya 13 ayat sampai dengan yang ke-18 berbunyi demikian. Hikmat yang dari atas, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, percaya dan melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apabila kita membaca kebenaran firman ini, hikmat yang dari atas, secara kepintaran kita secara manusia, kita akan bisa langsung memilah. Ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16 dinyatakan adalah hikmat dunia. Dan ayat 17 sampai 18 dinyatakan adalah hikmat surgawi. Secara kasat mata, sepintar-pintarnya kita sebagai manusia, kita akan membaca demikian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi seringnya kita melewati ayatnya yang ke-13. Mari kita baca. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Tanda tanya. Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Saudaraku, di dalam ayat ke-13 ini adalah kunci pintu gerbang rahasia kebenaran Allah. Ketika kita ingin mengerti rahasia kebenaran Allah, garis bawahi perkataan hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Maka ayat yang pertama dikatakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Artinya, hai bagi kamu yang selalu mencari-cari kesalahan di antara firman Tuhan. Hai bagi kamu yang selalu bersungut-sungut mencari benar atau salah di dalam kebenaran firman Tuhan.
Tetapi dinyatakan, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya. Disinilah titik kita harus masuk ke dalam hikmat Tuhan. Baiklah kita dengan sikap yang ingin diajar dan mau menerima didikan, menyatakan sikap kita seperti pada saat ini ingin menerima firman Tuhan. Dan oleh karena itu, marilah kita melembutkan hati kita, pikiran kita, agar kita melahirkan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga kita dapat, saudara dapat melembutkan hati dan pikiran, dibukakan akan hikmat dunia dan hikmat surgawi. Demikian dinyatakan hikmatnya. Ayat 14 sampai dengan ayat 16 itu benar adalah hikmat dunia. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, disinilah kebenaran firman Tuhan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buahan yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang berdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Artinya, tetapi hikmat yang dari atas pertama-tama murni. Kata murni berjuta arti. Di dalam Mazmur 19 ayat yang 9 dikatakan, perintah Tuhan itu murni, membuat mataku bercahaya. Arti kata murni artinya baru dilahirkan. Arti kata murni artinya suci. Tetapi murni di sini, murni daripada saat kelahiran sampai ia mati dan dibangkitkan, itu murni. Selanjutnya dikatakan, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Buah-buah diartikan adalah pengajaran yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Tuhan Yesus turun ke dunia menebus kita, tidak memihak, hanya menebus orang-orang yang percaya kepadanya. Yang tidak percaya kepada Bapa di sorga, ia tebus seluruh umat manusia di muka bumi ini, ia tebus. Dia tidak memihak. Dia tidak munafik. Dan buah yang berdiri daripada kebenaran dan pengajaran yang berdiri daripada kebenaran ditaburkan dalam damai. Siapakah yang sanggup menaburkan pengajaran di dalam kebenaran dalam damai? Kecuali Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk mereka yang mengadakan damai. Dan untuk kita yang pada saat ini bersekutu untuk meminta damai. Siapakah Raja Damai itu? Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hikmat menyatakan demikian. Hikmat yang dari atas adalah menyatakan bahwa ia adalah Tuhan Yesus Kristus. Apabila hikmat di dalam Yakobus ini berbicara tentang Yesus Kristus, dia adalah hikmat itu sendiri, maka kita mencari kebenaran. Apakah benar? Kurang cukupkah ini buat kita? Hikmat ini dibukakan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-13 sampai 14a kita resapi. Dinyatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Di dalam firman kebenaran
di dalam Yeremia 29 ayatnya yang 13, di situ kita harus melemah lembutkan hati kita agar kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Ketika hikmat dinyatakan oleh Roh Tuhan di dalam surat yang ditulis oleh Rasul Yakobus, maka kita diarahkan ke dalam siapa hikmat yang Tuhan berikan yang sangat terkenal itu. Ketika hati kita mencari Tuhan, maka kita diarahkan. Kita berpikir, hikmat tertinggi adalah Raja Salomo. Oleh karena itu, kita akan mundur dari perjanjian baru ke perjanjian lama. Melalui jembatan Yeremia 29 ayat yang 13, kita masuk ke dalam Amsal yang ke-8. Saudaraku, Amsal 8 tidak akan kita potong. Tetapi ada catatan. Sebelum kita membaca ini, di dalam firman Amsal 8 ini, syarat akan kerendahan hati. Maka taruhlah kerendahan hati itu. Dengan catatan, setiap huruf A kecil di kata aku dan ia, itu menandakan kerendahan hati. Di dalam huruf aku dan ia, huruf A kecil. Kecuali akunya itu berada di depan. Maka sesuai bahasa Indonesia, maka akan dihuruf besarkan sesuai penulisan. Dan saudaraku yang terkasih, di dalam firman Tuhan ini, di dalam Amsal 8 ini terbagi 4. Yang pertama, pemberitaan, kasih karunia, keberadaan, dan kuasanya. Oleh karena itu, mari kita dengarkan suaranya. Wejangan hikmat. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Cara berbicara siapa ini? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Sudahkah digenapi dalam perjanjian baru? Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Perhatikan penggenapannya di dalam Markus 3 ayat ke-28. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa untuk mempelajarinya lagi. Dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Di perikop di atas adalah Yesus dan Beelzebul. Yang menyatakan ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kitab Markus. Tetapi di dalam kitab Amsal ini saya tidak berani menyebutkan namanya. Dikatakan, kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Ayat yang kelima, hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam. Ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang perkara-perkara? Catatan kakinya, Lukas 16 ayat ke-10. Dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran. Dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil. Tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Artinya secara rohani, bukan secara duniawi. Artinya pula di dalam kuasa Roh Kudus, itulah ayat yang ke-9. Terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Itulah unsur pemberitaan. Pada saat ini kita masuk ke dalam unsur
kasih karunia. Perhatikan penekanan di dalam ayat yang ke-12. Aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Kita garis bawahi, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Di dalam Lukas ayatnya yang kedua, Lukas 2 ayat yang 47 dikatakan, Tuhan Yesus pada waktu kecil dicari oleh orang tuanya, dia ada di rumah bait Allah, dan di situ semua orang yang ditanya dia atau berdiskusi dengan dia heran karena betapa cerdasnya ia dengan jawaban-jawabannya. Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Kata aku diganti dengan hikmat daripadaku. Karena hikmat daripadaku para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena hikmat daripadaku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku, pengajaranku, lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta rumah Bapa di sorga kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Sampai situ adalah kasih karunia. Kita masuk ke dalam unsur keberadaan. Garis bawahi Bapak Ibu, setiap perkataan di dalam ayat ini mengandung unsur kerendahan hati seperti unsur kerendahan hati kepada Bapa di sorga. Seperti ketika Yesus turun di muka bumi ini, selalu dia mengungkapkan kerendahan hatinya kepada Bapa di sorga. Ayat ke-22, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama. Sebelum bumi ada, sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir atau aku telah ada. Sebelum ada sumber-sumber syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir, aku telah ada. Sebelum ia, perhatikan, huruf I-nya itu besar, menyatakan dia yang maha agung. Maka dinyatakan Bapa di sorga. Sebelum Bapa di sorga membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama, ketika Bapa di sorga mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika Bapa di sorga menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya. Ketika Bapa di sorga menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudra raya meluap dengan deras. Ketika Bapa di sorga menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika Bapa di sorga menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya. Di dalam Yohanes ayatnya pasal 14 ayat 10, barang siapa tidak percaya kepadaku, dikatakan, tidak percayakah kamu bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Kata bermain-main diartikan sifat penuh sukacita, sifat penuh damai, sifat yang periang dan penuh rasa bahagia. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia, perkataannya di dalam Markus 3 ayat 28, menjadi kesenanganku. Itulah keberadaan saudaraku yang terkasih.
kita masuk ke dalam kuasa-Nya. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka akan menjadi bijak. Jangan mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan kehendakku. Berbahagialah orang yang percaya kepadaku, yang setiap hari menunggu pada pintuku. Catatan kaki Lukas 13 ayat 24. Yang menjaga tiang pintu gerbangku. Firman, karena firman adalah jalan menuju pintu gerbang, melewati pintu gerbang kerajaan sorga. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup. Yohanes 3 ayat 36 penggenapannya. Dan Tuhan berkenan akan dia. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Semua dinyatakan di dalam kitab Injil. Saya akan bacakan Yohanes 14 ayat 6 untuk kita semua. Dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan Tuhan berkenan akan dia. Tidak akan satupun orang yang dapat menuju Bapa tanpa melalui aku. Di ayat yang ke-36, tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Dinyatakan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-18. Dikatakan demikian. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudaraku yang terkasih, pasti akan ada yang berkata, tetapi itu semua adalah hikmat. Arti daripada hikmat. Hikmat Salomo. Bapak Ibu, hal ini diperkuat oleh pernyataan Roh Kudus di dalam kitab Rasul Paulus. Di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Dikatakan demikian. Tetapi oleh Bapa di sorga, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan, dan inilah yang menandakan dan menebus kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kebenaran Amsal 8 ini, saya pribadi tidak berani menyatakan bahwa itu adalah Yesus. Karena pada saat kitab Amsal ini diperkatakan, nubuat belum terjadi. Nubuat sedang diberikan, nubuat sedang berjalan, dan nama belum disebut. Tetapi imanku, imanmu, iman kita pada saat ini berani mengatakan bahwa firman kebenaran pada malam hari ini menunjukkan keberadaannya sebelum ia dilahirkan, ia dikorbankan dan bangkit bagi kita. Lalu ada perkataan, bagaimana dengan hikmat Raja Salomo? Bagaimana dengan hikmat para nabi dan para rasul? Itu adalah hikmat yang diberikan. Sedangkan Yesus sendiri adalah hikmat itu sendiri. Maka dikatakan di dalam Matius 12 ayatnya yang ke-42. Matius 12 ayatnya yang ke-42. Saya bacakan untuk kita semua. Ketika Yesus dicobai ahli Taurat dan orang Farisi. Matius 12 ayat 42. Pada waktu penghakiman ratu dari selatan itu
akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan dikatakan dengan kerendahan hati Tuhan Yesus Kristus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Itulah kerendahan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menggunakan hati yang lemah lembut, pikiran yang lemah lembut untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, maka dapat kita lihat di dalam perikop Amsal 8 dinyatakan wejangan hikmat. Sebelumnya ada perikop nasihat. Berarti artinya wejangan kita artikan adalah nasihat. Dan sinonimnya adalah tuntunan. Dan arti daripada hikmat itu sendiri, silahkan Bapak Ibu yang memperkatakannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka ketika kita mendengar perkataan, marilah kita berhikmat, maka sama dengan artinya, marilah kita percaya marilah kita berperilaku, berpikir, dan bertutur kata seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita berperilaku dan berpikir, bertutur kata seperti kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah firman itu sendiri. Oleh karena itu, anak-anak muda, engkau yang selalu digoda oleh si iblis, engkau yang selalu diperolok-olok, karena anak-anak adalah kesukaan Yesus Kristus, maka pada malam hari ini, biarlah engkau dikuatkan. Kebenaran firman Tuhan tidak boleh dipakai untuk menjadi alat untuk menyerang, tetapi hanya boleh dipakai untuk saling menguatkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersukacitalah karena kita dikasihinya, dan wahai engkau Bapa yang agung, terimalah kerendahan hati kami seperti Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami. Oleh karena itu, ada sebuah firman untuk menguatkan kita semua. Di dalam 1 Korintus 1 ayatnya 28 sampai 29. 1 Korintus 1, sebentar. Dikatakan demikian oleh Roh Kudus kepada Rasul Paulus, dinyatakan, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang membanggakan diri di hadapan Allah. Di dalam perikopnya, hikmat Allah dan hikmat manusia. Untuk itu saudaraku terkasih, mari kedengaran firman Allah, kebenaran firman Allah, kita siarkan bersama dengan perikop yang terakhir dikatakan di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-8 sampai 29. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Amin. Mari kita menyambut kebenaran firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat, Kidung Jemaat 33, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, suaramu ku dengar.
bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Agung, Tuhan yang baik, Bapa yang bertahta dalam punya surga. Pada saat ini Tuhan, kami memohon ampunan-Mu. Hamba-Mu ini memohon ampunan-Mu. Apabila kebenaran firman-Mu Tuhan, tidak hamba sampaikan dengan apa yang Kau kehendaki. Tetapi biarlah ya Roh Kudus, Engkau menyampaikannya di hati jemaat-Mu. Biarlah Engkau yang membuat mengerti mereka. Tetapi Tuhan, apabila Engkau tidak menghendakinya, maka biarlah tidak dimengerti perkataan hamba-Mu ini. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami berterima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami belajar banyak Tuhan, walaupun kami kesulitan. Tetapi biarlah Bapa, kuasa roh dan hikmat yang daripada-Mu menyertai kami sekalian. Tuhan, pada saat ini jemaat-Mu beribadah di rumah-rumah, menundukkan hati dan pikirannya, memejamkan mata dan melipat tangannya. Mereka berdoa memohon Tuhan untuk Engkau sertai, Engkau berkati di dalam setiap kehidupannya, di dalam kehidupan berumah tangga, di dalam kehidupan pekerjaan Tuhan, di dalam kehidupannya bertetangga. Begitupun setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang meminta untuk disertai di dalam dunia pendidikannya. Berkati ya Tuhan. Mereka yang sedang mempunyai permasalahan di dalam kehidupannya Tuhan, Engkau hadir di sana. Bapa, Engkau bantu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mereka yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, mereka yang membutuhkan makanan, Engkau sediakan ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini dapat membuat mereka mengerti, dapat membuat mereka percaya bahwa Tuhan kami Yesus Kristus memang ada dari semulanya. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa ya Bapa, untuk gereja-Mu, GKU Kristus Raja ya Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Berkati gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dwi Jayanto. Berkati dalam setiap pelayanannya. Beliau yang pada saat ini berada di Bali Tuhan, untuk melayani-Mu bersama dengan PHM. Engkau sertai, Engkau jaga Tuhan, Engkau arahkan ya Bapa, dan Engkau berikan kesehatan. Sehingga pada mereka kembali ke rumah-Mu di sini Tuhan, tanpa kekurangan suatu apapun. Berkati juga para majelis Tuhan. Kau berkati para komisi, Kau berkati pada diaken Tuhan, sertai kami Tuhan, ajar kami, didik kami, agar kami dapat melayani dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati, seperti Yesus mengajarkan kami. Berkati keluarga kami Tuhan, para pelayan-Mu, sehingga di dalam setiap pelayanan kami merasakan sukacita-Mu. Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk lingkungan sekitar di gereja ini. Setiap gereja Tuhan, bahkan di Indonesia dan dunia ini. Biarlah Bapa, Engkau selalu berikan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah gereja-Mu, sehingga pelayanan-Mu dapat berjalan dengan baik dan nama-Mu dipermuliakan. Berkati negara ini ya Tuhan, dari instansi tertinggi sampai instansi yang terendah. Biarlah Tuhan, anugerah-Mu, hikmat-Mu yang ya Bapa, menyertai para pemimpin kami, sehingga keputusan apapun yang dihasilkan dapat dirasakan dengan baik oleh umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hamba memohon ampunan-Mu ya Tuhan apabila hamba-Mu ini tidak berkenan. Berkati ya Bapak Tuhan, dan terimalah doa ini ya Tuhan. Doa yang tidak sempurna yang diajarkan oleh Bapa kami, diajarkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan dengan memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat 2, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Engkau
Allah yang baik, terimalah Tuhan persembahan kami ini. Sedikit dan tidak seberapa ya Bapa. Tetapi Tuhan, biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Maafkan kami ya Tuhan. Kami yang selalu kurang di hadapan-Mu memberikan persembahan ini. Tetapi biarlah ya Bapa, ketulusan hati kami masing-masing menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita. Untuk itu Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 26 ayat yang pertama dan yang kedua, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau ampuni, jangan jalan Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau ampuni, jangan jalan terus. Ayat yang kedua, Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah. Tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau ampuni, jangan jalan terus. kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, Allah Bapa yang Maha Tinggi, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir ibadah ini ya Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini kami akan meninggalkan tempat peribadatan-Mu, kembali di dalam aktivitas kami sehari-hari ya Tuhan. Untuk itu ya Bapa, Engkau berkati kami. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih.
Tuhan Yesus Kepala Gereja menyertai saudara sekalian.